Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita di akhir bulan Syawal ini, sesuai dengan nama Syawal adalah peningkatan, maka selayaknya kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Kita perkuat akidah kita tingkatkan semangat ibadah kita sempurnakan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan kita perbaiki akhlak kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Dalam bingkai harapan kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan bahagia dunia dan akhirat kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena manusia adalah makhluk yang tercipta, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan yang ahsani taqwim, penciptaan yang sebaik-baiknya. Bahkan di dalam surah yang lain Allah menegaskan, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami Allah telah muliakan manusia keturunan Nabi Adam. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami unggulkan, kami muliakan, kami jadikan grade yang pertama di tengah-tengah penciptaan makhluk-makhluk lainnya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai makhluk yang mulia ini tentu terlahir dalam keadaan fitrah, yuladu alal fitrah, maka kita jaga kefitrahan kita. Kita tingkatkan kualitas kemuliaan kita sebagai manusia dengan cara tingkatkan ibadah kita sebagaimana program yang dicanangkan Allah di dalam penciptaan kita. Seperti tercermin di dalam surah Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ibadah ini jamaah sekalian adalah dalam rangka menjaga kefitrahan kita, menjaga kemuliaan kita, menjaga kesempurnaan penciptaan sebagai seorang manusia. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kemuliaan manusia ini didasari dengan kelengkapan beberapa dimensi ekosistem yang ada di dalam penciptaan manusia. Ada rohani, ada jasmani, ada yang bersifat materi, ada yang bersifat imateri. Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah tentu membutuhkan masing-masing konsumsi sebagaimana mestinya. Untuk jasmani tentu yang sesuai dengan kita lakukan, yaitu menjaga keseimbangan pola makan kita, vitamin seimbang dan sebagainya, olahraga secukupnya. Ini adalah konsumsi jasmani kita. Maka sebagai seorang manusia, makhluk yang diberikan rohani yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala pun kemudian membutuhkan konsumsi-konsumsi yang tidak kalah pentingnya. Bahkan di dalam lagu Indonesia Raya yang sudah kita kenal jamaah sekalian, ketika kita ingin membangun raga kita, fisik kita, tentu didahulukan dengan membangun jiwa kita, membangun konsumsi rohaniah kita, akliyah kita, yang mana semuanya ini akan membutuhkan satu kesempurnaan yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka marilah kita segarkan kembali, kita sehatkan kembali rohani kita. Setelah kita Ramadan tuntas, Idul Fitri sudah selesai, halal bihalal sudah kita lakukan, saling bermaafan pun tidak kita tinggalkan, maka pada akhirnya endingnya adalah untuk menyehatkan kembali rohani kita. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Yang pertama, konsumsi rohani kita perbaiki, yakni al-iman. Iman adalah konsumsi rohani yang terpenting, yang mendasar jamaah sekalian, sebagai basic kehidupan seorang manusia. Kenapa? Karena dengan keimanan inilah yang membuat seorang manusia diharapkan istiqomah. Istiqomah di dalam akidahnya, istiqomah di dalam ibadahnya, istiqomah di dalam pola hidup dan kehidupannya. Maka di dalam surah Fussilat ayat 30 Allah menegaskan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, ini para ahli tafsir menyampaikan yang dimaksud kalimat Rabbuna Allah adalah orang-orang yang keimanannya komprehensif. Orang yang memiliki keimanan dengan segala macam rukun imannya, dengan segala macam karakteristik sebagai seorang mukmin. Disitulah kemudian mereka qalu Rabbuna Allah, yang pada akhirnya semua terpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Jadi orang yang beriman itu selalu istiqomah, continue dan konsisten. Tsumma istaqamu, apa yang kemudian didapat? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah para malaikat atas utusan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah takhafu wa la tahzanu, di mana para malaikat ini berfungsi untuk mendoakan kita, memberikan doa mohon kepada Allah agar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang yang menjaga istiqamah dalam keimanannya, kemudian Allah takhafu wa la tahzanu, tidak akan merasa khawatir, tidak akan merasa takut, tidak akan merasa sedih. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita dapati dalam kehidupan ini, semuanya akan kita kembalikan kepada keyakinan kita, sugesti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu wa la tahzanu. Dan yang jauh lebih penting lagi jamaah sekalian, yaitu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diberikan kabar gembira oleh para malaikat, diberikan kabar gembira bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, konsumsi rohani kita sehingga menjadi rohani yang sehat, rohani yang tenang, menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah sebagaimana yang difirmankan Allah di akhir surah Al-Fajr yang sering kita baca jamaah sekalian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, orang-orang yang senantiasa meningkatkan kualitas iman sebagai konsumsi rohaninya, maka akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bernafsul mutmainnah, berjiwa yang tenang, kehidupan yang tentram, yang kemudian irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ciri khasnya adalah mengembalikan segalanya sebagai seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan maradiyah, dengan ridha yang pada akhirnya kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takdirnya, kudrah iradatnya, pola kehidupannya selalu pasrah sumarah kepada Allah. Fatawakkalu in kuntum mu'minin, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kemudian orang-orang semacam ini radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi. Jadi orang yang bernafsul mutmainnah dengan konsumsi jiwa keimanan yang mantap, akidah yang kuat ini, pada akhirnya kemudian irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hamba Allah, wadkhuli jannati, yang pada akhirnya berhak untuk mendapatkan surganya, mendapatkan kebahagiaan ketika hidup di dunia, ketentraman, ketenangan di dalam hidupnya yang nanti berdampak kepada kehidupan akhiratnya sebagai hasil dari apa yang diamalkan selama kehidupan di dunianya. Jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah, konsumsi rohani kita adalah zikrullah. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi konsumsi orang-orang beriman adalah alladzina amanu, orang-orang beriman adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, yang mana merasa tenang, merasa bahagia dengan apa? Dengan bi dzikrillah, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika senang maupun susah, mendapat nikmat maupun musibah, dalam keadaan apa saja dimanapun kita berada, senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, karena hanya zikir kepada Allah lah yang menjamin ketenangan batin kita. Kehidupan bahagia dari konsumsi rohani, keimanan yang kuat, akidah yang mantap, disertai dengan komitmen kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapan saja kita berada. Allah pun menegaskan di surah Ali Imran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang-orang yang senantiasa berzikir, tidak mengenal ruang dan waktu jemaah. Dalam keadaan berdiri, berbaring, duduk dan sebagainya. Disertai dengan tafakkur, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kita di masjid rumah Allah yang mulia ini jemaah sekalian, ini juga tidak terlepas dari anjuran untuk beriktikaf. Dan inti iktikaf ini ternyata substansinya adalah senantiasa tafakkur ala Allah, tafakkur ala khalqillah, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita merenungkan ini akan berdampak positif dalam kejiwaan kita, kepribadian kita, semuanya akan bersikap husnuzon kepada Allah, karena apapun yang diciptakan Allah tidak akan ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang terpenting adalah kita senantiasa mensucikan Allah, membesarkan asma Allah, beribadah kepada Allah, taqarrub ila Allah, yang kemudian berharap waqina adzabannar, dijauhkan dari siksa api neraka, dijauhkan dari kesengsaraan kehidupan dunia. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, maka konsumsi yang tidak kalah penting adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah maka yang terakhir konsumsi rohani kita di samping iman, ketakwaan, ibadah, zikrullah, juga tidak kalah pentingnya adalah berakhlakul karimah. Sebagai seorang manusia yang notabene diciptakan Allah dalam konteks secara vertikal, kita diharapkan menjadi orang-orang yang soleh secara ritual. Tapi dalam konteks kita sebagai makhluk sosial, kita pun diharapkan soleh secara horizontal terhadap sesama manusia di antara kita. Karena kita memang diciptakan Allah sebagaimana pesan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 112, "Duribat alaihimuz zillatu ainama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Jadi Allah ini memberikan peringatan kepada kita. Kehidupan manusia ini tidak akan mendapatkan ketenangan manakala mereka tidak mau berpegang teguh kepada tali agama Allah. Illa bihabli minallah wa habli minan nas, dan juga tidak mau berpegang teguh kepada tali hubungan dengan sesama manusia. Kita adalah makhluk sosial, tidak mungkin kita hidup sendiri. Sekaya apapun, setinggi apapun pangkat jabatan kita, sebanyak apapun titel kita, sebanyak apapun harta benda kita, kita tidak akan pernah bisa hidup dengan sendirinya. Maka ada Allah yang menciptakan kita, ada sesama makhluk yang hidup bersama kita. Maka hiduplah dengan orang-orang yang senantiasa soleh di dalam ritual kita, soleh di dalam sosial kita, yang dengan demikian kita akan mendapatkan rahmat Allah karena saling menjaga rahmat kita kepada sesama kita. Bukankah Allah menegaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidakkah kami utus engkau Muhammad kecuali membawa dampak positif untuk memberikan pengajaran, pembelajaran untuk sesama kita saling menyayangi, antar sesama kita saling menghormati, yang pada akhirnya Allah pun akan menghormati dan menyayangi kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian, bertoleransilah kalian, saling menghormatilah kalian di antara sesama kalian, maka Allah pun kemudian insya Allah akan menurunkan, mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Inilah jamaah sekalian, sehingga kita akan senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang mulia dengan ketakwaan kita, dan disitulah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala pesan indah di dalam surah Al-Hujurat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Di antara pergaulan dunia ini jamaah sekalian, yang diharapkan Allah adalah kita tetap menjadi orang yang bertakwa, karena dengan ketakwaan kita inilah jaminan Allah akan memuliakan kehidupan kita. Dengan mulianya kehidupan kita, baik secara personal kita, di dalam lingkungan keluarga kita, dalam lingkungan masyarakat kita, berbangsa dan bernegara kita, insya Allah Allah akan memberikan jaminan kebahagiaan kita. Negeri kita akan menjadi negeri yang makmur, kemahari pahlaw Cinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang dicukupi dengan rezeki Allah dan barakah Allah karena keimanan ketakwaan kita semuanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Karena keimanan dan ketakwaan hamba-hamba Allah yang menjadi warga dan umat bangsa Indonesia ini, maka kemudian Allah akan menurunkan keberkahan ini. Walaupun ghafur, dan juga sekaligus Allah senantiasa menurunkan ampunannya ketika ada makhluknya, hambanya yang berbuat salah, berbuat dosa antar sesama kita. Mudah-mudahan dengan demikian jamaah sekalian, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang hidup yang sekali ini menjadi hidup yang mulia, hidup yang istiqomah, hidup yang barakah. Dan suatu saat andaikan diambil nyawa kita,
hidup di akhirat kita pun menjadi hidup yang bahagia. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.